Besti. Mantap. Ini mereknya Du Anyam. Du Anyam ini tuh produk dari NTT dan store-nya tuh keren banget. Karena dianyam langsung sama mama-mama yang ada di NTT. Bener gak Kak Hana? Oh, betul sekali. Nah Besti, di episode kedua ini gue bakal ngobrol sama Kak Hana Keraf. Yes. Co-founder dari Du Anyam. Apa kabar Kak Hana? Baik, thank you udah diundang ke Insting, betul. Kak Du Anyam udah 10 tahun nih. Next mau ngapain lagi nih? Benar ya, tahun ini tuh kita udah 10 tahun. Nggak nyangka sih sebenarnya karena pertama kali mulai tuh berasanya baru kemarin. Tahu-tahu ngelewatin tahun ke tahun, tahu-tahu udah nyampe tahun ke-10 aja gak ya. berasa. Benar gitu, awalnya kan juga mulainya ya memang pengen Du Anyamnya menjadi besar dan panjang umurnya. Tapi gak nyangka aja sih sampai tahun ke-10 dan ya tahun ini tuh kita juga masih meresapi bahwa it's been a decade loh, benar-benar 10 tahun dan membangun usaha yang benar-benar dari daerah yang cukup terpencil kan, Flores Timur, terus produknya bisa sampai ke seluruh republik ini, bisa bahkan sampai ke luar negeri gitu. Itu kan sesuatu yang ya memang diinginkan dari awal, tapi ternyata gak gampang gitu 10 tahun kemarin. Jadi benar tahun ini tahun ke-10 kita lagi mikir nih 10 tahun ke depan dan 10 tahun berikutnya itu mau ngapain aja kan. Karena gak bisa kan si Du Anyam ini 10 tahun terakhir tuh sama terus gitu. Perlu ada inovasi-inovasi dan perkembangan yang dilakukan di 10 tahun yang ke depan gitu. Kira-kira apa tuh Kak? Mau ngapain tuh Kak? Boleh di-spill nggak? Macam-macam sih gitu. Du Anyam sendiri sebagai perusahaan yang fokusnya pada produksi produk-produk anyaman, kita masih banyak berusaha inovasi itu gimana menghadapi tantangan produksi berbasis komunitas. Produksi berbasis komunitas. Betul. Dan berbasis komunitas tuh kalau biasa orang-orang nyebutnya produksi rumah tangga gitu ya, usaha rumah tangga, industri rumah tangga ya biasa nyebutnya. Tapi bayangin rumah tangganya ini tuh ada ratusan bahkan ribuan. Nah gimana caranya 10 tahun kemarin itu kita perkembangannya tuh nyari desain produk, branding, nyari pasar. Nah tahun 10, 11 dan seterusnya ini PR kita adalah gimana supaya si produk-produk ini tuh bisa dijual dalam jumlah yang besar, di waktu yang tepat, dan pastinya gak cuma dalam negeri tapi terus sampai ke internasional luar negeri. Nah Kak tadi kan di awal aku sempat bilang kalau produknya dibikin sama perempuan mama-mama yang ada di NTT, betul ya Kak ya. Nah kalau sampai sekarang ini nih, sampai 10 tahun ini udah ada berapa sih Kak perempuan-perempuan perajin anyaman itu kira-kira aja? Kurang lebih ya, kalau yang sudah dilatih itu sekitar 1.400. 1.400 dilatih. Tapi kalau yang pastinya berproduksi secara kontinu itu ya mungkin sekitar 500 sampai 900 lah, itu yang konsisten produksi secara kontinu. Karena biasanya dari yang kita latih, nggak semua langsung kemudian akan bisa konsisten produksi. Mereka pasti punya alasan-alasan tersendiri lah gitu. Atau kualitas produknya nggak sesuai yang diminta oleh Du Anyam, dan Du Anyam mintanya tuh biasanya kualitasnya cukup tinggi kan. Jadi nggak supaya bisa ekspor ya Kak ya. Betul, dan sesuai dengan brandnya Du Anyam sendiri, konsisten terhadap kualitas. Kita gak mau brand Du Anyam itu representasinya adalah kualitas yang naik turun. Enggak, saya mau produk yang dibeli 5 tahun yang lalu dengan produk yang akan dibeli 20 tahun lagi, produknya Du Anyam itu kualitasnya tetap konsisten. Walaupun desainnya berubah-ubah. Nah, jadi ya ada sekitar berapa ya, 500 sampai 900 tuh yang konsisten produksi. Dan selama 10 tahun terakhir juga kita sebenarnya bukan cuma di NTT loh. Kita tuh sempat di Papua. Di Papua ada. Di Nabire, sama di Kalimantan Selatan. Ada 3 berarti ya, NTT, Provinsinya 3 betul. NTT, Kalimantan Selatan, dan Papua. Papua, betul. Itu 500 sampai 900 itu tadi ada di 3 provinsi itu ya? Mayoritas sih di NTT. Ya gitu. Kalau misalnya yang di Papua sebenarnya di Nabire, itu cukup menarik sih gitu. Kita sempat di sana kurang lebih sekitar 3 tahun dan komunitas perajin yang kita pilih tuh memang benar-benar terpencil. Jadi bayangin ibu kota kabupaten, sekarang sudah provinsi ya, Papua Tengah kalau nggak salah ya Nabire itu. Nah jadi dari ibu kota itu si Nabire, kita harus 8 jam naik kapal ke desa Anyamannya. Nah di desa Anyamannya 8 jam tuh pergi aja tuh.
1 kali jalan? Betul. Oke. Jadi kalau PP 16. Tapi kapalnya oke kan? Oke itu relatif. Oke. Aman gitu ya? Ya aman lah, masih ada kan sampai sekarang. Iya. Tapi desanya itu benar-benar sinyal telepon pun gak ada. Bukan sinyal internet ya, sinyal telepon tuh gak ada. Seterpencil itu ya? Seterpencil itu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin produksi, tebak pakai apa? Produksi, kalau mau produksi. Kalau kita mau pesen ke ibu-ibu, tanpa sinyal telepon, tanpa sinyal internet, kita pakai apa? Pakai surat. Ya, satu adalah surat. Bener. Ya, dititip di kapal puskesmas. Yang satu lagi adalah pakai radio. Hah, Kak, bentar. Oke deh, kalau surat dulu aku ngerasain lah. Kalau mau berkomunikasi sama sahabat pena ya enggak, itu pakai surat gitu. Tapi kalau pakai radio tuh gimana? Kayak request lagu gitu, Kak? Iya. Hah? Jadi ada jam-jamnya di RRI kan, di sana adanya Radio Republik Indonesia. Mereka ada jamnya, kita bisa pesan gitu di jam berapa. Satu kali bayar pesen tuh 100.000 apa berapa gitu pokoknya. Kayak iklan gitu ya, Kak? Iya, jadi gitu memang kan kita butuh kan sebagai perusahaan. Terus kita bayar, lalu kemudian nanti disampaikan gitu pesannya. Tapi itu nanti satu kabupaten dengar pesan kami gitu. Satu bahwa kabupaten Nabire waktu itu masih Kabupaten Nabire ya, sekarang udah provinsi. Ya waktu itu sekabupaten tuh pasti dengar yang pasang RRI ya pasti dengar. Nah biasanya kita pesannya kayak Mama Hana gitu misalnya ya. Mama Hana dan mama-mama ini tolong pesanannya noken yang seperti ini, ukuran seperti ini dikirimkan nanti tanggal sekian untuk nanti dari Pelabuhan Samabusa kami kirim ke Jakarta gitu-gitu. Jadi semua tuh pakai RRI. Datang produknya nanti. Aku tuh lebih mengkritisi gimana tekadnya Du Anyam sih, Kak. Sampai ke situ gitu loh, sampai ke desa-desa terpencil itu gitu. Produknya menang itu loh, menang Inakraf Award waktu itu tahun 2000. Seru ya, studionya rame. Tahun 2019 apa 2018 tuh menang. Terus sempat kita bawa ke pameran di Milan juga gitu. Tapi ya itu karena produksinya sangat tertantang dengan infrastruktur, jadi akhirnya kami belum melanjutkan. Ada beberapa produknya yang masih ada nih, hari ini kita nggak ada, tapi produknya ada beberapa yang di kantor Jakarta 26 tuh masih kita simpan gitu. Kak, tadi kan berarti permasalahannya ada di logistik. Kalau kita ngomongin rantai pasok gitu ya, Kak ya. Boleh dong. Ya. Kalau kita ngomongin rantai pasok, Kak Hana kan kayaknya concern banget nih ya, Kak, sama rantai pasok. Karena ini ada produknya tapi nggak sampai nih. Nggak sampai ke customer gitu. Ada produk bagus tapi nggak sampai ke customer. Nah mungkin peran Du Anyam ada di sini ya, Kak, sebagai agregator ya. Ada di tengah-tengah itu ya, Kak, antara pasar sama si produsen sama si perajin-perajinnya itu. Nah dari Du Anyam tuh gimana sih untuk mencapai agar si perajinnya itu bisa sampai gitu ke pasarnya? Sebenarnya mungkin saya cerita sedikit, ada satu order yang cukup bikin kami tuh belajar gitu ya. Satu klien yang sebenarnya cukup banyak lah ya klien-klien dan sales yang kami lakukan tuh yang menjadi pembelajaran. Tapi buat saya salah satu yang paling menarik tuh adalah ketika kita mulai bekerja sama dengan world's biggest furniture retailer. Jadi dia penjual furniture terbesar di dunia. Itu IKEA. Jadi di situ salah satu yang kami pelajari adalah kami baru sadar bahwa pengiriman dari Port Flores Timur, Larantuka ke Jakarta itu 3 kali lebih mahal daripada Jakarta ke Hong Kong. Berarti di logistiknya ada masalah gitu? Karena costly mahal banget kan? Mahal. Ya. Jadi ya memang mau nggak mau yang perlu kami lakukan kan adalah figure out nih masalahnya supaya harga ini tuh nggak jadi tadi 3 kali lipat. Apa yang mesti dilakukan gitu. Dan ini kan nggak mungkin jadi masalah yang di solve oleh ibu-ibu kan. Ibu-ibu kan taunya produksi aja. Betul, karena beban hidup mereka banyak loh. Mereka ada adat, ada agama gitu ya. Untuk desa yang non-muslim ya ada gereja. Untuk desa yang muslim ya ada kegiatan pengajian dan seterusnya. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus ternak, ngurus kebun. Dan semuanya gitu. Jadi mereka tuh benar-benar yang spare waktu yang mereka miliki itu nganyam. Nganyam pun ya dilakukan juga sambil misalnya nonton sinetron. Mereka hobi banget nonton sinetron sambil nganyam. Sudah beralih ke drama Korea sekarang ya. Udah lebih maju. Benar. Kita kadang suka bercanda kalau misalnya dramanya lagi intens gitu, anyamannya jadi makin padat gitu. Jadi mengikuti alur cerita drakornya gitu anyamannya. Nah jadi mereka biasanya nyuri-nyuri nganyam tuh ya justru di waktu-waktu senggang gitu. Makanya memang Du Anyam tidak pernah menawarkan anyaman menjadi
pendapatan utama perempuan. Anyaman akan selalu menjadi alternative employment, pendapatan tambahan buat perempuan gitu. Jadi mereka tetap bisa mengerjakan pekerjaan utama, tapi ya sampingannya itu adalah dengan ada extra additional dari menganyam. Aku baru tahu, aku pikir dijadiin satu gitu mereka pada nganyam, ternyata enggak ya. Enggak, ada yang di rumah-rumah. Nah dari situ tidak mungkin dong ibu-ibu ini kemudian kita minta untuk mencari solusi untuk logistik, mencari solusi untuk akses pasar, permodalan dan seterusnya. Disitulah kemudian fungsi dari Duanyam itu masuk. Kami tidak hanya menyelesaikan solusi tentang logistik, tapi juga isu pasarnya mau kemana, desain produknya, inventorinya mau seperti apa, mencari bahan baku tuh kami sediakan juga. Jadi ada ibu-ibu yang tidak punya akses ke bahan baku, kami yang carikan dan kami distribusikan ke rumah masing-masing. Gitu. Termasuk pelatihan juga ya Kak? Betul, sampai ke pelatihan. Jadi semua end to end tuh kami yang provide. Duanyam tuh gak bisa nganyam produk, bisanya nganyam kata-kata. Nganyam kata-kata, membuat narasi. Betul. Nah, dari situ order yang cukup besar ini dan memang akan ke global juga, itu yang bikin kami kemudian belajar gimana ya kita harus figure out nih caranya supaya ongkos kirim tadi kemudian bisa jadi menurun gitu. Dan through time ya beberapa hal yang kemudian saya juga pelajari gitu, bahwa satu ya antara kita mendekatkan pasar produksi ke pasar sehingga logistik lebih murah, artinya pasar harus available di dekat UMKM, dan kita tahu Indonesia dengan negara kepulauan terbesar di dunia itu tantangan tersendiri gitu. Orang NTT mau jualan ke Jakarta, jualan retail gitu ya, harga anyamannya 35.000, ongkos kirimnya 58.000. Malah mahal. Ya, mendingan kita di Jakarta beli yang lain kan. Nah, bayangkan kalau logistik ini nggak ada, artinya kan mereka tetap bisa jualan di lokal. Atau yang kedua bisa juga dengan meningkatkan produksinya dulu. Jadi teman-teman UKM di daerah-daerah yang misalnya di luar Pulau Jawa yang logistiknya lebih mahal, ya mereka pelan-pelan nih dinaikkan produksinya, naikkan produksi. Jadi muncul ketemu economic of scale-nya. Sehingga ketika produksinya banyak, ya variabel logistiknya pembaginya jadi lebih banyak kan. Jadi ngirimnya langsung banyak gitu ya. Betul. Untuk mengatasi masalah logistik tadi. Karena kalau untuk ngedeketin pasar kayaknya enggak, karena jauh tidak mustahil, hanya belum terjadi. Betul. Oke. Lalu yang terakhir ya of course dibutuhkan juga adalah teknologi. Apa aja yang dilakuin sama Duanyam Kak untuk pelatihan itu tadi, aku penasaran. Nah kalau Duanyam sendiri sih sebenarnya kita kan memang fokusnya hanya di anyaman. Dan di tahun 2020 dengan adanya pandemi itu sebenarnya kita dipaksa nih untuk beradaptasi kan. Dan melihat orang lagi berusaha bertahan hidup, siapa sih yang pengen beli anyaman? Gak ada kan. Jadi kan memang drop banget tuh ordernya di Duanyam. Sehingga kita di-push untuk gimana caranya bisa beradaptasi bisnis modelnya. Sehingga 2021 kami membentuk yang namanya Krealogi. Jadi Krealogi itu adalah anak perusahaannya Duanyam, arm bisnisnya Duanyam, di mana kita memberikan kita menjadi enabler dan menginkubasi teman-teman UKM yang memang persona dan profilingnya kurang lebih seperti Duanyam tapi di skala yang lebih kecil. Dan itu memperluas jangkauan dari Duanyam sendiri ya Kak. Betul. Karena kan tadi dari NTT terus habis itu ke 3 provinsi. Dua provinsi lain. Berarti ada 3 provinsi. Terus dengan adanya Krealogi sekarang udah 200 banyak. Kabupaten kota dengan Krealogi. 200 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Berawal dari 1 ya Kak ya. Betul. Jadi 200. Betul. Dan lewat Krealogi kami jadi bisa bekerja dengan UKM-UKM yang lain. Tapi apa yang ditawarkan Krealogi sebenarnya adalah tadi sistem yang dimiliki oleh Duanyam. Tadi kan ditanya, apa yang dilakukan Duanyam? Emangnya cuma pelatihan? Enggak. Walaupun kita memberikan desain produk untuk pelatihan, mereka membentuk produknya itu jadi lebih rapi gitu ya. Jadi sesuai warnanya, sesuai ukurannya gitu. Itu pelatihan kita biasanya isinya itu. Lebih ke meningkatkan kualitas dan memperkenalkan desain produk yang baru misalnya. Nah di luar itu yang dilakukan oleh Duanyam adalah membangun sistem rantai pasok untuk bisnis-bisnis yang berbasis komunitas dan ada di daerah yang cukup terpencil. Yaitu pencatatan. Kenapa? Kita mau mulai usaha dari ultra mikro, kecil, mau menengah. Sebenarnya yang penting tuh pencatatan gitu. Kita bisa ngambil keputusan mau modal berapa. Kita taunya berapa kan dari hasil mencatat kan. Kita produksinya berapa banyak, butuh pegawainya berapa banyak, ngelihat di masa lalu udah pernah produksi keranjang ini butuh berapa banyak ibu-ibu sih, bahan bakunya berapa banyak, harga bahan bakunya berapa.
Terus kalau diproduksi terus kita bisa lihat, oh ternyata grade yang saya bisa bikin di grade ini. Kalau saya mau memperbanyak nggak bisa nih di grade A. Kebanyakan ibu-ibu saya kalau lihat dari history catatan cuma bisanya B. Oh, jadi yang ada kita grade-nya gitu? Ada berapa grade Kak? 3. Ada 3 grade? ABC. Betul. Jadi itu kalau penentuannya gimana? Macam-macam sih. Ada melibatkan masukan dari pembeli, ada melibatkan kemampuan dari ibu-ibu juga. Jadi di tengah-tengah. Duanya hanya merangkum dan mentabulasinya menjadi sebuah standar gitu. Nah jadi ibu-ibu kalau dari C, mereka akan tanda kutip mendapat hukumannya adalah produknya belum dibeli, tapi mereka mendapat pelatihan. Supaya dari C mereka bisa ke B, dari B ke A, dan itu dapat benefit-benefitnya pasti. Lalu di A, mereka bahkan kalau bisa stay grade-nya A terus, ya tentu dapat reward. Apa tuh rewardnya? Macam-macam. Ya di luar dibayar ya. Di luar dibayar tuh ada misalnya diperhitungkan untuk bisa dapat beasiswa, dapat kesempatan menjadi pelatih, dibayar, jadi trainer. Ada yang kayak misalnya dinas mana gitu dari Sorong minta pelatihan tahun lalu. Yang kita kirim ibu-ibu penganyam kita. Gitu. Kita ke Aceh diminta pelatihan menganyam. Ya ibu-ibu ini yang tadi grade A ini yang kemudian yang dapat reward itu tadi. Yang mereka tuh belum pernah menjadi trainer, tiba-tiba diminta public speaking gitu. Itu kan reward yang sangat besar kan. Gitu, confidence mereka sebagai perempuan, confidence mereka sebagai seorang produsen, dan kemudian mendengar produk saya diakuin ya gitu. Itu kepercayaan diri meningkat, mereka akan semakin semangat untuk menganyam produk yang baik gitu. Dari duanyam ini tuh ada 2 hal sih Kak yang apa tuh? Perempuan pastinya yang pertama. Terus yang kedua, karena kita ngomongin soal anyaman ini tadi budaya ya Kak ya, pelestarian budaya. Apakah benar itu yang mau disampaikan sama Duanyam? Ya benar, biasanya kita 3 sih, pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya, satu lagi saya bisa dimarahin semua orang. Ada satu lagi. Ya ada kalau ya peningkatan ekonomi deh kayaknya. Peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Perempuan sama tadi pelestarian budaya. Ada 3P ya. Kenapa 3? Apakah karena foundernya Duanyam ini ada 3? Bener juga, saya nggak tahu kenapa 3 ya. Enggak. Alasannya karena co-foundernya 3 enggak. Karena co-foundernya sebenarnya ada yang lain kan juga ya. Kemudian tidak masuk dalam board. Sebenarnya co-founder murni kan tidak 3 gitu. Kenapa 3 saya kurang tahu sih. Saya coba evaluasi lagi ya 10 tahun yang lalu. Ataukah 3 angka keberuntungan? Bisa jadi. Kak, sekarang aku mau bahas soal pasar. Karena kan tadi udah sempat disinggung tuh yang udah sampai ke IKEA gitu kan. Berarti kan itu aku bisa bilang udah go internasional gitu. Cuman sebelum ke situ aku pengen tahu nih, kalau untuk pasar di nasional sendiri itu tuh sebenarnya Duanyam itu pakai konsep B2C atau B2B? Duanyam itu 95% bisnisnya B2B. Kami sangat menghindari B2C. Kenapa? Karena ibu-ibu di belakang Duanyam itu banyak. Kalau kami jualannya satu, kami tidak bisa menghidupi begitu banyak ibu-ibu di belakang kami. Jadi kami selalu memilihnya adalah order-order yang besar supaya produknya terus terserap dan dalam waktu yang cepat, dan ibu-ibu bisa terus dapat uang yang banyak kan. Oke. Apakah logistik juga berpengaruh itu Kak? Makanya B2B. Logistiknya kan mahal tadi. Ya of course ya. Semua yang dibikin dalam jumlah besar sebenarnya kalau di supply chain kan harusnya jadi lebih efisien ya. Economic of scale-nya kan masuk kan. Jadi pengiriman lebih murah, cost of production-nya juga jadi lebih murah gitu ya. Tapi buat kami the ultimate reason adalah tadi ya, karena memang memulainya dengan ibu-ibu yang cukup banyak dan memang pilihan gitu. Tidak pernah dari awal kami memulai Duanyam itu 10 ibu aja ya gitu, atau 20 ibu aja tuh tidak terpikir ke arah sana. Memang di bayangan kami adalah isu perempuan dan ekonomi itu dihadapi cukup banyak perempuan, sehingga ketika kami ngambil 500.000 atau 1.500 pun itu sebenarnya percentage yang sangat kecil. Apalagi kalau kami hanya ambil 20 atau 10. Makanya gitu. Kenapa memilihnya untuk B2B, karena betul, memilihnya B2B. Perempuannya Orang di belakang Duanyam ini banyak gitu. Betul. Ya Kak ya. Nah di luar itu juga kalau B2C kan tahu ya teman-teman yang punya bisnis B2C retail di luar sana kan juga tahu, retail is about detail, selalu harus bersaing, desain produknya harus cepat, harus paham tren, endorse. Game bisnisnya tuh menurut kami lebih menantang sih kalau B2C.
Kak, tadi kan nasional udah nih aku bahas. Terus internasional selain ke IKEA yang tadi disebutin kemana lagi Kak? Udah diekspor kemana aja? Sebenarnya kalau ekspor dalam jumlah yang tidak terlalu besar, itu udah beberapa negara sih. Kayaknya ada 8, 6 atau 8. Saya banyak, ini ya memori saya sangat singkat jadi saya banyak lupanya. 6 atau 8, tapi salah satu yang cukup banyak itu adalah Amerika sebelum ini. Gitu, jadi kita ekspor. Dan itu buyernya sampai datang tuh ke Flores Timur, ngecek dan biasalah ya due diligence gitu. Siapa sih duanya, bener gak nih ibu-ibu yang bikin dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah baru kemudian di tahun 2000, berapa ya 18 atau 17 atau 18 kami ikut Inacraft. Pameran kerajinan tangan itu ya. Kami ikut Inacraft dan ketemulah beberapa potential buyer dan salah satu sebenarnya waktu itu adalah IKEA juga. Nah tapi di tahun 2017-2018 tuh kapasitas produksi kami masih rendah dan udah diminta dalam jumlah yang banyak. Mungkin gak nih duanya supply gitu. Challenge banget dong itu. Banget. Nah ini kayaknya 2017 deh. 2017 gitu. Akhirnya ya mau tidak mau kami tolak karena nggak berani dong, kami sadar diri gitu kapasitas produksi kami belum di sana. Akhirnya 2017 akhir itu udah mulai ada gaung-gaung tentang Asian Games. Oh iya. Ya Asian Games itu adalah buat pendengar yang mungkin belum familiar, fakta menarik adalah Asian Games itu event olahraga kedua terbesar di dunia setelah Olimpiade. Jadi Asian Games itu besar gitu. Sangat besar. Sangat besar sekali. Nah jadi di 2017 akhir partnerku Melia yang direktur pemasaran waktu itu, dia emang tertarik gitu untuk kemudian menantang dirinya dia dan kami semua untuk bisa menjadi souvenir salah satu event internasional. Oke. Aku pernah denger ini nih. Ada beritanya juga nih, Duanyam jadi salah satu produk merchandise Asian Games 2018. Nah, selain itu juga katanya jadi souvenir di acara G20 kemarin ya tahun 2022. 2022 bener kan G20 2022. Sebenarnya selain Asian Games habis itu sampai ke G20 ada beberapa sih, ada IMF, ada beberapa lah event-event yang sebenarnya cukup besar. Bukan dua event itu aja. Ternyata ada lain. Ya, ada cukup banyak gitu, tapi mungkin ya publikasi kami kurang kali ya. Jadi sebenarnya cukup banyak event-event skala internasional yang kami terlibat jadi souvenirnya. Namun, ini saya cerita dikit ya. Asian Games ini menarik banget sebenarnya. Karena di saat itu kapasitas produksi kami itu bahkan 1.000 per bulan pun masih ngos-ngosan. 1.000 produk per bulan, bayangkan. Jadi kecil gitu sebenarnya. Ya, oke, kecil dan besar itu relatif, tapi buat kami saat itu 1.000 itu masih kurang. Nah di 2017 Desember itu yang kemudian partner saya ini tertarik gitu, kayak gimana masuk ke event internasional dengan konsekuensinya gitu. Artinya kami tiba-tiba ditantang dalam sekali produksi ya kurang lebih bisa sekitar 17.000 atau 18.000. Itu naiknya kan luar biasa besar ya. 17 kali ya berarti. Ya kurang lebih, dan dalam waktu yang sangat singkat gitu. Ya dan itu buat kami ya challenge salah satu poin yang menentukan Duanyam sampai hari ini. Kalau waktu itu kami tidak berhasil ya mungkin tidak sampai hari ini. Ya gitu, kami tidak akan pernah push diri kami untuk bisa sampai sebesar ini. Jadi akhirnya dicoba Asian Games itu dan ternyata berhasil gitu sampai 17.000, 18.000 dan sebenarnya not only kami adalah official merchandise, kami adalah satu-satunya yang UKM kerajinan tangan yang merupakan official merchandise sebenarnya. Yang ada di Asian Games. Asian Games. Satu-satunya. Ya, UKM kerajinan tangan Kria yang ada di official merchandise di Asian Games tahun 2018. Nah Kak, tadi kan bilang tuh kalau mungkin kurang dipublikasi. Tadi kan Kak Hana bilang kayak gitu kan. Coba Kak, mumpung kita lagi ada di Insting gitu Kak, boleh gitu Duanyam dipublikasiin. Selain di Asian Games 2018, ada di G20 2022, ada di mana lagi? Seperti yang tadi saya bilang, ingatan saya sangat singkat. Jadi saya tidak ingat ada di mana aja. Tapi mungkin kalau ditanya dari semua achievement selain Asian Games 2018 yang saya bangga sekali, mungkin buat saya adalah terpilih menjadi satu dari 12 supplier sustainable-nya IKEA di dunia.
Dan sampai sekarang masih jadi suppliernya IKEA ya? IKEA ya? Masih. Masih dengan tantangan yang kami hadapi di Indonesia Timur ya, masih. Oke Kak. Kak, tadi kan udah bisa masuk ke event-event internasional gitu ya si Duanyam. Nah, aku nih kalau misalkan punya usaha yang serupa atau mungkin craft-craft yang lain gitu Kak. Aku tuh juga pengen gitu jadi official merchandise-nya di acara-acara itu. Nah gimana sih Kak caranya bisa Duanyam itu bisa dipercaya sama pemerintah loh Kak untuk jadi official merchandise-nya acara-acara internasional itu tadi. Gimana Kak caranya Kak? Caranya satu, nggak tahu malu. Kenapa nggak tahu malu? Yang kedua konsisten. Saya jawab yang pertama dulu, yang nggak tahu malu. Benar-benar true story. Partner saya ini sebenarnya mau ke JCC waktu 2017 itu. Terus karena JCC waktu itu parkirnya penuh segala macam, dia akhirnya dengan kendaraan publik lah gitu atau parkir di tempat lain. Pokoknya dia ada di seberangnya GBK, ada satu kompleks lah gitu yang ternyata digunakan oleh Inasgok kalau nggak salah, yang merupakan komite pelaksana Asian Games 2018. Kalau nggak salah ya namanya Inasgok. Nah terus terus habis itu dia penasaran, intrik gitu, ke trigger, nanya lah waktu itu hari Minggu. Dia nanya sama Satpam, ini kantor apa sih gitu. Oh kami yang ngurus Asian Games gitu. Oh gitu. Kalau saya pengen jadi official merchandise-nya caranya gimana? Tuh gak tahu malu kan, udah datang ke Satpam. Hari Minggu ya? Sepi dong berarti? Sepi, tapi sebenarnya acaranya ada di JCC yang dia mau datang. Nah terus dibilang, oh datang aja hari Senin, bener di sini, tapi datang hari Senin aja gitu. Datanglah dia besoknya, untung Satpamnya sama. Jadi masih kata, iya bu gitu. Iya bu, masuk aja ke dalam tanya gitu. Jadi dia nanya, dibilang disuruh ke lantai berapa gitu. Sampai di lantai berapa, dia ternyata lantainya salah, bukan di situ. Jadi dia mau rencananya turun lagi ke resepsionis. Sampai di lift, masuk ke dalam lift. Ketemulah satu ibu-ibu yang terlihat kayaknya beliau ini decision maker nih gitu. Tidak perlu saya sebutkan ciri-ciri seorang decision maker, tapi ada lah gitu ya. Kelihatan gitu dari looknya ya. Ya. Terus sama dia, oke, elevator pitch. Elevator pitch kan berapa? 15 detik, 10 detik, 20 detik kan. Ya udah elevator pitch lah. Bu, saya Melia dari Duanyam, saya ingin menjadi official merchandise-nya Asian Games. Saya harus kemana gitu, bagaimana caranya. Oh, saya lagi mau pergi tender vendor-vendor untuk menjadi official merchandise. Dan dari situ dia ikut prosesnya, tahapan-tahapan administrasi, dan kemudian kami jadi official merchandise. Jadi benar-benar bukan koneksi, ya? Bukan kami ikut berita gitu ya, open tender gitu, bukan. Benar-benar jemput bola, datang ke kantornya Inasgok, nanya, kemudian go through ya, nanya sama orang-orang di situ gimana caranya, dan kemudian diarahkan gitu. Oke, itu kan tadi berarti dari nggak sengaja gitu ya. Betul. Itu di tahun 2000. Artinya itu kan gak, yang tadi poin 1, nggak tahu malu. Yang keduanya adalah udah ada berhasil nih, nggak tahu malunya, harus konsisten terhadap itu. Karena waktu yang Asian Games 2018 itu publikasinya besar sekali buat kami. Karena menjadi salah satu percontohan dampak ekonomi sebuah kegiatan olahraga internasional terhadap perekonomian Indonesia, terutama UKM. Kami itu bahkan sampai teman-teman Bappenas datang ke Flores Timur untuk melakukan studi terhadap dampak ekonomi yang terjadi gitu. Jadi benar-benar cukup signifikan lah Asian Games itu dalam historinya Duanyam. Nah dari situ PR kami adalah harus konsisten. Bagaimana supaya usaha besar ini berikutnya tuh gak perlu mulai lagi dari nol. Tapi ya kita pertahankan. Dari ceritanya kita pertahankan, kualitasnya. Jadi selalu yang kita bilang adalah kualitas harus konsisten. Ketika diminta kuantitasnya sesuai, harus konsisten juga. Lalu kemudian komunikasi dan yang pasti on time delivery. Gitu. Jadi ini semua harus konsisten. Karena sekalinya berubah, kepercayaan orang akan nama Duanyam itu akan berubah gitu. Nah di luar ini ya of course pasti juga integritas-integritas yang dimiliki. Tidak tahu malu dan konsisten. Mungkin kalau misalkan ini lebih ke berani kali ya. Kalau yang pertama itu bukan nggak tahu malu tapi berani gitu. Berani untuk mulai dulu, nggak malu-malu untuk untuk menjadi pertama gitu kan ya Kak ya. Betul, dan itu sering kejadian sih di mana kita ngelihat teman-teman yang lain pas lagi ada event mereka nggak enak atau takut atau takut malu. mulai.
Betul. Nah biasanya kami tuh kalau bercandanya di antara kami bertiga dulu di Duanyam pas awal-awal banget ya terutama. Kami tuh bahkan berlomba di antara kita. Kalau ada event, siapa yang bisa kenalan dengan orang paling banyak dalam event itu. Kenapa gitu? Ya supaya kita bisa dapat jaringan ngejalin pasar, koneksi ya. networkingnya. Jadi kalau misalnya kita pulang ada yang dapat yang lebih rendah, kenapa kok lo bisa networkingnya lebih rendah? Enggak, tadi gue lama ngobrol sama ini gitu. Jadi ada itu kan evaluasinya. men-challenge diri kami sendiri kan. Jadi kalau dalam waktu periode 1 tahun kita ketemu sama 1.000 orang, nggak mungkin dong dari 1.000 itu nggak ada yang bisa diajak kerja sama untuk akses pasar, nggak bisa diajak kerja sama untuk nggak tahu jadi konsultan desain produk dan seterusnya. Berarti dari yang 2018 itu Asian Games terus berlanjut ke G20 yang tahun 2020 itu dengan story yang sama atau kayak ikut tender lah atau segala macam atau open dari habis gitu? Asian Games dengan semua networking dan brand yang sudah terjadi biasanya kita akan di refer sih. Biasa akan kayak di notice gitu ya. Ya kayak misalnya tadi pagi juga ada yang WhatsApp saya, halo Mbak Hana, saya ini dari dari kedutaan Indonesia di luar negeri. Saya ini dari kedutaan di luar negeri, saya dapat kontaknya dari sini. Kami mau pameran nih tanggal sekian di bulan ini. Duanyam siap nggak, produknya berapa banyak? Nah itu udah jalan sendiri tanpa kita yang perlu ngontak. Ada orang lain yang kemudian memperkenalkan. Tapi PR kita konsisten. Berarti networking tuh penting banget ya Kak Hana sangat ya? Sangat penting. Dalam menjalankan bisnis tuh networking sangat penting ya, sangat dibutuhkan. Sangat penting dan sangat susah karena harus di-maintain gitu kan. Udah lama gak ngobrol mesti catch up lagi. Terus kemudian harus updated juga kepada isu-isu kan. Ntar tiba-tiba network kita ngomongin apa, kita kayak apa itu Pak gitu. Saya kurang tahu. Nah itu kan juga gak bisa. Kita kan tadi udah ngomongin soal gimana pasarnya, terus gimana Kak Hana bisa dan partner ya dan teman-teman tuh bisa memperkenalkan Duanyam ke internasional gitu sebagai official merchandise di acara Asian Games dan G20 gitu kan. Nah sekarang aku mau ngebahas soal social planner karena menurut aku Duanyam ini bukan cuma cari cuan, tapi juga isu pemberdayaannya itu loh guys. Jadi bisa dibilang Duanyam ini social planner ya Kak ya? Memang kami kewirausahaan sosial. Oke. Nah Kak, aku ngebayangin kalau misalkan bisnis itu kan supaya bisa sustain, supaya bisa lama gitu umurnya, ya harus cuannya harus banyak gitu. Nah untuk socialpreneur sendiri nih Kak, gimana caranya Duanyam ini bisa sustain 10 tahun ini dengan socialpreneurnya itu Kak? Saya juga sering bertanya-tanya sih, kok bisa ya? Kok bisa gitu? Satu, mungkin kalau misalnya tanya kenapa bisa bertahan, the ultimate answer pasti adalah ibu-ibu. Ini juga sebenarnya bagus untuk teman-teman UKM lain gitu ya, bisa refleksi ketika punya usaha, kenapanya, why-nya tuh harus kuat. Apakah untuk memang pengen menghidupi keluarga, dan itu gak apa-apa gitu, apakah saya pengen punya uang, tapi it has to be so strong. Jadi ketika kita mau menyerah, kita balik lagi ke why-nya ini dan kemudian batal nyerah gitu. Nah itu kejadian berkali-kali sih di Duanyam, dimana Duanyam kan kelihatannya kayak wah seru banget gitu, kayak wah kayaknya positif aja gitu. Sebenarnya gagalnya banyak banget di belakangnya gitu, dan berkali-kali juga beberapa kali kepikiran kayak duh capek banget ya, duh mau dilanjutin gak sih gitu. Sempat mau nyerah juga? Oh ya ada, lebih dari sekali. Wow. Dan itu selalu yang kita kemudian kembali berpikir adalah ibu-ibu gitu. Kita mungkin bisa menyerah dan kemudian memilih opsi yang lain. Tapi kalau ibu-ibu, kita kan udah bangun nih supply chain-nya. Kan harus tetap di maintain dan tetap harus dikembangkan dong. Karena kan mereka udah ya in a way sebagian dari pendapatan hidup mereka kan udah dari produk-produk anyaman yang didistribusikan oleh Duanyam. Kenapa sih Kak sampai sekena itu Kak sama ibu-ibu tadi Kak? Panjang lah kalau itu ceritanya, banyak historinya. Cuma kalau dari saya pribadi ya sebagai orang NTT yang lahir besar di luar NTT di Jakarta maupun di luar negeri, saya pengen sekali berkontribusi kembali kepada tanah leluhur lah gitu. Itu cerita singkatnya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari awal sebelum memulai Duanyam pun juga saya milih untuk pulang kuliah dari luar itu kerja di NTT. Jadi NTT itu selalu punya special place lah buat saya. Nah dari situ kemudian kita memulai Duanyam, dan pengennya Duanyam juga bukan cuma di NTT tapi di daerah-daerah yang lain gitu sih. Tapi kalau ditanya lagi balik
gimana caranya bisa bertahan Sustain, 10 tahun, ya memang si why-nya ibu-ibu. Lalu kemudian berikutnya adalah buat saya berkali-kali gitu ya menelaah juga tim sih. Kayak ketika punya tim yang benar-benar kita solid, dan solid tuh nggak berarti kita nggak berantem, solid tuh nggak berarti saya dibenci sebagai pimpinan dan seterusnya, enggak ya. Tapi dengan dinamikanya ternyata ya mereka juga menjadi reason gitu untuk kemudian menjalankan bisnisnya bisa sustain. Dan itu penting gitu kalau misalnya kita menjalankan usaha, finding the right people yang bisa bantu kita tuh juga selalu jadi isu, kendala gitu. Berarti tadi yang pertama ibu-ibu, yang kedua tim. So, teamwork. In conclusion, people. Oke. People selalu menjadi alasan paling utama sih menjalankan. Kalau social enterprise ya, kalau bisnis yang lain kan macam-macam, ada tantangannya, misalnya suka membuat inovasi gitu. Itu juga kami suka berinovasi, membuat sesuatu yang orang bilang kita nggak bisa, kita mau buktiin, lo lihat kita bisa gitu. Itu ada juga lah ego-ego yang seperti itu. Itu terjadi diketawain dari awal bikin 2 Anyam, bilang ngapain jual kerajinan tangan, hahaha gitu. Kuliah jauh-jauh ngerjainnya produk anyaman, nggak malu ya gitu, udah sekolah jauh-jauh dan segala macam. Itu ada banyak banget. Ketika kita mau nyari modal juga dibilang kayak nggak akan bisa. Ya kita sih mau bantu, tapi nggak akan bisa lah, modalnya nggak bisnisnya nggak scalable, kurang besar untuk bisa dikembangkan dan seperti itu. Jadi ternyata tantangannya di situ tuh ada banget ya pas pertama kali Kak Hana memutuskan buat mau bikin 2 Anyam gitu ya Kak. Tapi pas pertama kali ya Kak, aku denger namanya Kak Hana. Namanya kan Hana Keraf ya Kak. Aku pikir tuh karena Kak Hana ini ada di bidang craft, jadi namanya Hana Keraf. ternyata namanya asli Hana Keraf gitu. Betul. Apakah itu adalah bagian doa dari orang tua Kak Hana? Gitu? Tidak, orang tua saya tidak mendoakan saya ada di bikin kerajinan tangan. Itu saya for sure tahu, karena keputusan saya kembali ke NTT selalu menjadi pertentangan dengan orang tua saya. Gitu. Jadi mengerjakan ini bukan didukung tapi malah ditentang. Enggak, justru ditentang. Kan Bapak ya sekilas cerita, orang tua saya, ayah saya itu terutama dari desa yang cukup miskin di NTT, namanya Lamelera. Jadi beliau anak nelayan yang kemudian merantau ke Jakarta, dapat beasiswa sampai S2 S3 ke luar negeri, sendiri tuh dia bikin. Terus kemudian ada anak-anaknya juga bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi milih balik ke NTT. Jadi buat dia itu pertanyaan besar. Saya berusaha keras keluar dari NTT, kenapa kamu balik lagi ke NTT? Ini nggak masuk nih dalam plan saya gitu. Jadi itu selalu jadi pertentangan di antara kita. Tapi ya setelah sekarang beliau melihat bagaimana besarnya impactnya juga, ya beliau kayak ya sudahlah, kayaknya memang harus ada orang-orang seperti ini yang di Indonesia untuk membantu ke masyarakat. Dan ini extraordinary banget loh Kak Hana tuh, bagi aku tuh extraordinary banget loh. Boleh tepuk tangan dulu. Karena gini Kak, bagi aku nih Kak, perempuan gitu sekarang ya bisa kerja, bisa berkarir aja tuh udah oke banget gitu. Berkarir yang pada sebagaimana mestinya gitu ya, lulus kuliah terus habis itu kerja gitu, tapi tidak mencari hal lain, hal baru gitu. Sedangkan Kak Hana ini tuh berani untuk cari jalannya sendiri dan bahkan memberdayakan perempuan-perempuan lain gitu. Jadi woman support woman gitu. Sampai pada akhirnya di tahun 2018 Kak Hana dan teman-teman dapat penghargaan Women of the Year 2018. Kak ini gak bokis ya Kak, tapi dari tadi ngobrol sama Kak Hana tuh aku merinding karena kayak memberdayakan perempuan. Kok aku kayaknya masih cari cuan aja ya jangan gitu. Dong. Kita juga nyari cuan kok, kita nyari cuan. Ada cuannya tapi ada pemberdayaannya juga gitu. Nah, karena ini kita sesama perempuan nih Kak, dan banyak juga kan teman-teman UMKM ini tuh didominasinya bahkan sama perempuan-perempuan gitu. Boleh gak sih Kak kasih inspirasi? Karena kita lagi ada di insting inspirasi penting gitu Kak. Bisa gak sih aku minta beberapa patah kata gak tuh. Maksudnya pesan-pesan inspiratif dari Kak Hana buat teman-teman kita, buat bestie-bestie UMKM kita nih Kak, terutama perempuan. Untuk perempuan gitu. Ini kali ya, small is beautiful
gitu. Biasanya teman-teman ketika bikin UMKM terutama perempuan tuh suka merasa oh kita tuh harus besar. Kayak bikin bisnis tuh nanti akan progressing besar dan kayaknya end game-nya tuh harus kayak gede banget gitu. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Kalau misalnya kita ternyata bisanya di skala yang kecil, mikro, ultra mikro, sedang, menengah itu nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya nggak ada orang lain yang memaksa kita untuk pengen menjadi besar. Jadi at the right size dengan kemampuan yang kita miliki itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita memiliki support system yang cukup untuk kemudian membantu kita membangun usaha tersebut. Makanya 2Nyam sendiri juga, itu tadi closing statementnya ya. Ini ada penjelasannya. Jadi penjelasan terhadap closing statement. Sebenarnya 2Nyam sendiri juga dari awal kita berdiri, so many women leaders yang membantu 2Nyam menjadi, kami bertiga terutama, ada sampai di hari ini. Gitu. Jadi name it lah perempuan-perempuan yang udah jadi leader prominent di Indonesia. Ada Bu Erna Witular, a lot of them gitu ya, ada Karani Sofyan dan seterusnya, itu yang selalu memberikan advisory kepada kami gitu. Dan kedepannya hopefully saya dan teman-teman yang lain, 2 yang lain juga terutama, kami ingin menjadi mentor untuk teman-teman UKM perempuan sih, terutama yang muda dan dari daerah yang cukup terpencil di Indonesia, untuk mendapatkan advisory yang sama seperti yang pernah kami dapatkan 10 tahun terakhir. Supaya ada Kak Hana lain, supaya ada lokal heroes lain gitu ya Kak ya. Karena bisa dibayangkan gitu, tadi udah beberapa ribu pemberdayaan perempuan gitu yang dilakukan Kak Hana dan tim. Kalau ada Hana-Hana yang lain kan berarti semakin banyak juga ya Kak perempuan-perempuan yang bisa diberdayakan gitu ya Kak ya. Oke. Nah, Besti, itu tadi obrolan gue sama Kak Hana yang tentunya inspiratif. Banyak banget pesan-pesan inspiratif yang bisa kalian dapatkan gitu kan. Nah, perlu kalian catat juga karena kita lagi ada di insting, lagi ada di inspirasi penting. Kita sebagai perempuan, sebagai UMKM itu bukan hanya mencari cuan, tapi bagaimana kita juga bisa memiliki manfaat, kita bisa berdampak dengan perempuan-perempuan yang lain atau untuk teman-teman UMKM yang lain. Nah Kak Hana, thank you banget ya Kak hari ini udah mau ngobrol sama kita di Insting. Semoga 2Nyam makin lancar, makin ada 10 tahun ke depan buat 2Nyam. Amin. Nah buat besti-besti UMKM kita nih, jangan lupa tonton terus Insting, inspirasi penting, karena next bakal ada narasumber-narasumber yang bakalan ngasih inspirasi-inspirasi menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.